Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kembali lagi di Aldo Channel. Dan kali ini kita akan review motor ya. Biasanya kita bikin video review mobil, bahkan pernah kemarin bikin review sepeda ya. Maaf kalau channelnya udah mulai ngaco. Tapi gak apa-apa, yang penting informasinya bermanfaat buat kawan-kawan. Dan kali ini kita akan review sebuah motor trail dari Yamaha. Oke, saya adalah pengguna Yamaha dari dulu ya. Dari mulai kerja ataupun dari mulai SMA sampai dengan kuliah, sampai dengan kerja, sampai sekarang pun masih jadi user Yamaha. Oke, dan kali ini kita akan review sebuah Yamaha WR 155R. Warnanya hitam, mantep kan? Kaosnya hitam, review motor warnanya hitam juga. Oke, dan sebelum kita lanjutkan reviewnya, ada baiknya kawan-kawan yang baru nonton video saya untuk menyempatkan diri klik like, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Kita lanjutkan reviewnya setelah yang satu ini. Baik, di segmen 150cc, Yamaha membuat motor yang lebih unggul daripada kompetitornya. Mungkin kita sudah lihat ya beberapa di antaranya KLX ataupun CRF ya. Kenapa saya bilang lebih unggul? Karena di sini dia sudah menggunakan mesin yang pendinginnya menggunakan liquid cool, yang lainnya masih menggunakan air cooler ya. Jadi masih menggunakan angin pendingin mesinnya. Oke, dan masih ada beberapa keunggulan lain di antara kompetitornya. Langsung saja kita pertama bahas bagian depan saja. Desainnya menggunakan desain enduro trail ya. Jadi dari awal kita beli masih menggunakan headlamp ya. Jadi motornya kalau kita pakai buat enduro atau buat harian juga enak sih ya. Tentunya untuk motor yang dual purpose ini sangat recommended banget di pedesaan ataupun di pegunungan. Motor ini sangat tangguh sekali ya. Dan untuk bagian depan, headlampnya bentuknya seperti ini ya. Ada jidatnya seperti ini, dan di sini jidatnya warnanya putih. Ada emblem Garputala khas Yamaha. Oke. Dari dulu memang saya user Yamaha, karena apa? Saya paham ada emblem Garputala di sini, biasanya di bagian belakang gitu ya. Kalau kawan-kawan pakai motor Yamaha juga di rumah pasti banyak sekali emblem Garputala. Nah, tapi di sini disematkan logo Garputala. Untuk spakbor depan dia bentuknya seperti ini ya. Ada pengait dari sini. Jadi lebih aman, segitiga seperti ini dan dari sini. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah review Yamaha WR juga, tapi Yamaha WR yang 250F ya. Dan kawan-kawan kalau belum nonton videonya bisa klik link yang ada di atas ya. Ini bagian depan. Di sini ada sennya masih halogen, di sini juga masih halogen. Tapi so far untuk motor 150cc bukan jadi masalah. Belum LED ataupun sudah LED ya. Tapi halogen tentunya lebih terang, lebih tahan terhadap kabut. Oke, untuk desain sennya juga sama seperti Xeon, seperti Yamaha lainnya, desainnya seperti ini. Mungkin yang desain spion yang beda cuman di Yamaha Vino ya kawan-kawan. Selanjutnya, dari depan kita lihat suspensi ya. Suspensinya sih belum upside down ya, tapi so far suspensi ini gede banget ya. Kalau kawan-kawan pernah naik Yamaha Bison ataupun pegang suspensi Yamaha Bison, ini gede banget ya, kayak TS Jumbo lah. Ini gedenya sama ya. Dan di sini ada cover dari depan sehingga membuat suspensi depan ini teleskopiknya itu kelihatan gede banget gitu ya. Walaupun bukan upside down tapi kelihatan gede banget. Tapi suspensi model ini lebih awet ya, lebih awet meskipun nggak upside down gitu. Oke, ini dari bagian depan. Dan dari bagian atas untuk setirnya dia menggunakan setir tanpa palang. Biasanya kan kalau ini pakai palang ini ya, karena ini sudah tinggi, jadi nggak perlu ada palang di atas. Kita kalau mau beliin
pengaman di sini bisa tambahkan pengaman aja. Jadi di sini lumayan luas kok. Untuk bagian depan kita lihat desain cakramnya. Sebelum kita lihat bannya ya, desain cakramnya seperti ini. Dia pakai cakram yang seperti apa ya, roda-roda gergaji gitu kan, tapi nggak tajam. Oke, seperti ini desainnya. Jadi bagus. Terus untuk apa bosnya dia sudah pakai yang model special engine ya. Terus untuk bannya dia menggunakan ban IRC dari bawaan dealernya, pakai ban IRC 275 ukuran 21. Jadi untuk size trail yang besar. Jadi pakai ban 21 bagian depan dan belakang menggunakan 18. Ya, 18 21. Untuk trail medium dia menggunakan ban 19 16. Untuk yang kecil dia pakai 14 17. Gitu ya. Dan ini sudah lumayan untuk trail ukuran besar ya. Baik, selanjutnya di bagian tengah ya, kita lihat desain daripada Yamaha WR ini. Sayapnya bentuknya seperti ini. Di sini ada cutting stiker seperti ini ya, ada tulisannya WR, ada tulisan Yamaha 155R karena cc-nya 155,9 ya, 155,09. Oke, itu cc-nya. Dan mesinnya dia kalau kita lihat sih memang sebelah sini ataupun sebelah sana itu sama desainnya dengan Yamaha Fiction ya, atau Yamaha ini ya. Sepertinya Yamaha menyamakan ininya, apa namanya, desain mesin ini di kalangan 150 cc atau 155 cc itu disamakan. Dia menggunakan mesin liquid cool SOHC yang menghasilkan tenaga sebesar 12,3 kW kilowatt di 10.000 rpm dan torsi sebesar 14,3 Nm. Mesinnya ini cukup tangguh ya. Desainnya kalau kita lihat ya sama dengan desain-desain mesin apa Yamaha SSR ataupun Yamaha Fiction R dan lain-lain ya. Tapi Fiction yang dulu belum pakai 155 dan dia menggunakan transmisi 6 percepatan. Nice. Oke. Selanjutnya desain dari joknya. Baik, dari joknya seperti ini ya. Desainnya seperti trail pada umumnya. Desainnya, lekukannya lumayan bagus dan enak, dan ini lumayan tinggi motornya ya. Di antara beberapa kompetitornya, tempat duduknya yang paling tinggi adalah Yamaha WR. Di antara kompetitornya, cari tahu sendiri. Oke. Dan untuk frame-nya, dia menggunakan frame seperti ini ya. Frame-nya frame trail. Jadi kalau biasanya di Fiction atau di SSR itu di sini menggantung, di sini ada tambahan pelindung seperti ini ya. Jadi untuk lompat-lompatan, untuk di daerah yang ekstrim kita nggak takut apa ya mesinnya jatuh gitu kan ya. Yang enggak juga sih sebenarnya, cuman kan lebih safety kalau ada apa pelindung depan ini ya. Dan untuk mufflernya kalau competitornya itu ada di sebelah kanan ya. Ini mufflernya ada di sebelah kiri kawan-kawan. Dan di sini ada cutting case-nya di bagian sini ya. Dan mufflernya ini warna hitam. Di sini ada covernya sampai sini. Oke. Jadi untuk mufflernya itu lebih panjang ya. Jadi regulasinya mesin ini lebih panjang dari sini sampai ke sini dan ke belakang. Oke. Dan desain footstep-nya dia ala trail seperti ini ya. Seperti ini dan seperti ini juga. Ini sangat apa ya? Sangat berguna ketika kita jatuh. Ya namanya motor buat off-road ya, di jalan tanah, jalan licin dan lain-lain, ataupun kita geber-geber buat balapan juga ya. Ini kalau jatuh nggak takut patah kalau model seperti ini. Dan ada standarnya juga ini, tapi motor ini nggak punya standar double ya. Trail nggak ada ya, KLX ataupun CRF juga nggak ada yang pakai standar double. Oke, dan di sini ada footstep belakang yang jaraknya cukup dekat dari bagian belakang ya. Kayaknya nggak sampai sekitar 15 cm ataupun 20 cm
ya. Di sini bisa kita copot kalau mau kita gunakan buat olahraga. Kalau kita takut ininya nyangkut, bisa kita copot juga. Jadi seperti itu ya. Enaknya pakai Yamaha itu, body-bodinya itu kalau dimodifikasi enak gitu ya. Untuk fairing bagian depan seperti ini, fairing bagian belakang. Nah, seperti ini ya, cover bagian belakang ini. Ada tulisannya VVA, Variable Valve Actuation. Nah, mesinnya sudah menggunakan VVA. Yang sudah VVA itu pasti sudah menggunakan transmisi 6 percepatan. Baik, untuk bagian belakang, nah ini dia. Mungkin saya pribadi dari depan suka, tapi kalau dari bagian belakang ini kurang gini. Tapi memang gampang kalau di bagian belakang ya. Bagian belakang ini bisa kita carikan spakbor yang melengkung gini. Oke? Itu kalau menurut saya sih. Karena ini terlalu jentar gitu ya. Kalau bahasa saya sih jentar. Tapi so far bagian sini, dan bagian sini itu bagus gitu. Cuman ini aja yang kayaknya lurus ke atas gitu. Tapi ya itu untuk sebuah ciri khas daripada Yamaha. Dan untuk lampu sennya sama seperti lampu sen daripada Vixion dan lain-lain seperti ini ya. Sampai dengan R25 dan R15 dan lain-lain ya. Desain-sennya seperti ini. Untuk motor ini masih menggunakan sen halogen. Dan untuk bagian belakang dia menggunakan gear 51T ya. Dan untuk bagian belakang dia menggunakan gear ukurannya 14 ya. Suspensinya dia menggunakan suspensi monoshock yang sudah memiliki proling di bagian bawah. Jadi sangat stiff ya. Kalau kita gunakan motor yang sudah menggunakan proling itu pasti stiff banget kalau dipakai. Dan suspensi ini sudah bisa ditinggikan juga direndahkan. Kita atur ketinggiannya dan kerendahannya ya. Jadi enak banget. Jika kalian ngerasa postur kalian kurang tinggi ya, atau gini, kurang tinggi, itu pasti kalian bisa rendahkan ini, ataupun bagian depan ini bisa direndahkan lagi. Itu untuk bagian sini, dan sekarang kita bahas tentang sedikit fitur-fiturnya ya. Oke, sekarang di bagian sini kita lihat speedometer yang sudah digital. Bagian sini ya untuk speedometernya ataupun kecepatannya. Ya, di sini sudah digital, ada emblem Yamaha atau Garputala kecil, dan untuk motor trail ataupun cross di sini khas ya. Selang cakramnya ini ke atas seperti ini dan lurus ke bawah. Ini sangat berguna sekali kalau kita saat suspensi depan merasakan penetrasi, pasti ini sangat bermanfaat sekali ya. Oke, selanjutnya fitur-fiturnya seperti itu. Di sini ada untuk select-nya ya, tombol select ataupun reset, dan ada juga indikator seperti radiator, check engine, dan ada indikator lampu, sein, dan ada indikator netral. Oke, untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol hazard ya, untuk menyalakan lampu hazard sudah ada hazardnya ya. Jadi kalau Pak Polisi mau beli motor ini dan dipakai buat ngiring ini ataupun kawan-kawan ya, touring, nyalakan sen 2 itu bisa. Dan di sini ada tombol lampu jauh, high beam, low beam ya, sen sebelah sini, dan klaksonnya ada di sebelah sini. Dan di sini untuk start dan stop engine. Lalu ada starternya juga, electric starter di sebelah sini ya. Oke, untuk membuka bensinnya seperti ini ya. Jadi semi digital di sini ya. Tapi kalau XSR itu sudah full digital ya. Oke, dan gripnya ini lumayan enak dipegang, karet ya. Tapi di bawahnya ada pegangan yang kasar gitu. Karena apa? Kalau kita pakai buat off-road itu nggak gampang lepas ya. Karena ini karet, dan karetnya ini soft. Baik, ini dari bagian depan, dan dari sini joknya menggunakan bahan kulit yang agak kasar ya. Jadi enak, nggak gampang merosot gitu kan. Tapi kalau kita pakai yang halus pasti licin gitu kan. Ini nggak licin ini. Oke, lalu di bagian belakang, lampunya belakang menggunakan halogen. Di sini ada emblem Garputala juga, dan ini spakbor bagian belakang bentuknya seperti ini.
Baik kawan-kawan, itulah tadi review kita tentang Yamaha WR155R. Motor ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan yang lainnya. So far, buat kawan-kawan yang membutuhkan motor trail 150 cc atau 155 cc ya di kelasnya, saya sangat merekomendasikan motor ini karena kita tahu ya, Yamaha perawatannya sangat mudah dan spare partnya mudah sekali dicari dan nggak mahal-mahal spare partnya. Jadi tunggu apa lagi? Buat kawan-kawan yang ingin membeli motor Yamaha di seputaran Lampung, Metro ataupun Lampung Timur, bisa hubungi nomor kawan saya yang ada di deskripsi ya. Nomor salesnya yang ada di deskripsi. Baik, jika kawan-kawan ada kritik dan saran, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka dan share jika video ini bermanfaat. Dan subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.